Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ingat-ingat kembali ya dari awal, dari yang tadi kita baca. Lang tanalul. Harusnya dites satu-satu ya, biar apa? Biar ada yang nyangkut gitu. Lafadz lang tanalul, lang itu dinamakan bacaan ikhfa. Sebabnya nun mati bertemu dengan ta. ada nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf ta. Ikhfa itu artinya samar-samar. Jadi bukan lan, tapi lang. Berapa? Didengungkan 3 harokat. Jadi membacanya itu bukan lan tanah, bukan, tapi lang tanalul. Nah, itu namanya bacaan ikhfa. Huruf ikhfa itu sendiri kemarin itu ada berapa hurufnya ikhfa? Ada 15 ya. Yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, kof, kaf. Ini ta ya. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf 15 tersebut, maka dinamakan bacaan ikhfa. Jadi bukan yang diingat-ingat itu bukan hanya samarnya, tapi harus didengungkan. Maksudnya didengungkan itu 3 harokat. Lang tanalul na. Na-nya itu dibaca panjang. Sebabnya fathah diikuti, jadi panjangnya fathah itu diikuti alif. Jadi apabila ada fathah kok diikuti alif, berarti dibaca panjang. Panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan ya. Na lang tanalul, lul ada alif lam. Alif lamnya itu kemarin dibagi menjadi hukum al itu dibagi 2, ada al-qamariyah, ada al-syamsiyah. Nah ini bacaan, ayo lang tanalul al-syamsiyah apa al-qamariyah? Al-qamariyah. Sebabnya apa? Sebabnya lamnya itu kebaca atau jelas. Makanya biasanya disebut idhar qamariyah. Sebab idhar itu jelas, lamnya kebaca dengan jelas biasanya ya. Maka dinamakan al-qamariyah. Sebabnya di sini ada alif lam bertemu dengan huruf ba. Hurufnya al-qamariyah itu kemarin ada 14 masing-masing ya. Al-qamariyah ada 14, al-syamsiyah ada 4. Apa aja al-qamariyah? Al-qamariyah itu hurufnya ba, jim, ha, ba, jim, ha, kho, ain, khoin, fa, kof, kaf, mim, wawu, ha, hamzah, iya. Berarti ba, ada alif lam bertemu ba. Tadi pertama ba ya, berarti namanya al-qamariyah. Itu kalau kenal hurufnya, kalau hafal huruf. Kalau nggak hafal yang jelas lamnya kebaca, berarti al-qamariyah. Lan tanalul birra hatta, taknya juga dibaca panjang ya, dipraktekkan sendiri. Kenapa panjang? Karena di sini fathahnya berdiri. Tadi fathah diikuti alif. Jadi jangan terfokus sama fathah diikuti alif doang. Ternyata ada fathah yang tidak diikuti alif tapi fathahnya tetap dibaca panjang. Tunfiqu mimma dinamakan bacaan gunnah ya. Sebabnya ada huruf mim yang bertas. Bacaan gunnah itu artinya dengung. Berarti kalau membaca Al-Quran menemukan bacaan gunnah, yang membacanya dengungnya 3 harokat. Bukan mimma, bukan, tapi didengungkan 3 harokat. Mimma tuhibbun. Mimma, maknya juga dibaca karena di situ fathahnya diikuti mimma tuhibbun.
waqfun. Ada tanda waqaf yang artinya tanda berhenti ya. Berarti membaca Al-Qur'an jika menemukan atau ada tanda waqaf maka sebaiknya berhenti. Jika kita memberhentikan bacaan maka huruf yang terakhir itu harus disukunkan atau dimatikan, kecuali huruf yang terakhirnya itu fathah tanwin maka dirubah menjadi fathah diikuti alif. Selain tak tamar butoh, sebab tak tamar butoh walaupun fathah tanwin kalau waqaf yang nggak bisa fathah diikuti menjadi hak nah, itu yang biasanya disebut mad iwad ya. Terus lanjut wama tung dinamakan bacaan ikhfa, sebabnya ada nun sukun bertemu dengan huruf fa. Ikhfa itu tadi artinya samar, maka membacanya samar sambil didengungkan 3 harokat. Wa ma tunfiqu min syai'in, ikhfa semua ya. Min ikhfa sebab ada nun sukun bertemu sin. Min syai'in sebab ada kasroh bertemu dengan huruf fa. Jadi jangan hanya terfokus sama nun sukun, karena yang dinamakan ikhfa itu apabila ada nun sukun atau yang namanya tanwin itu ya entah itu fathah tanwin, entah itu kasroh tanwin, entah itu domah. Nah di sini lafaz min syai'in ada tanwinnya itu kasroh maka dinamakan kasroh bertemu dengan huruf fa maka dinamakan bacaan ikhfa. Fa inna dinamakan bacaan sebabnya kemarin yang dinamakan gunnah itu adalah setiap huruf nun atau mim yang bertasdid itu dinamakan bacaan nah berarti kalau ada huruf nun atau mim yang bertasdid berarti namanya bacaan ini ada huruf nun yang bertasdid berarti bacaan gunnah. Kalau gunnah berarti dengung. Fa innallah lafaz Allah didahului oleh fathah maka dinamakan bacaan tafhim yang artinya tebal. Itu bacanya Allah bukan la ya. Fa innallaha bihi alim. Bihi hinya dibaca panjang ya. Panjangnya berapa? 2 haraf. Bihi 2 haraf sebab kasrohnya nah, itu biasanya dinamakan bacaan mad silah qasirah. Terus lafaz kullut to ada alif lam dinamakan bacaan kullut al-samsiyah ya, sebab alif lamnya itu enggak kebaca atau alif lam bertemu dengan huruf to. Berarti huruf to ini adalah huruf al-sam. Tadi hurufnya al-samsiyah ada berapa? 14, yaitu ta, sa, terus dal, zal, ro, zai, sin, shin, sad, tod, to, zo, lam, nun. To, ini to ya. Berarti al-sam. Kalau hafal hurufnya. Kalau nggak hafal hurufnya, yang penting kalau ada alif lamnya nggak kebaca yang namanya al-sam sih, atau sering disebut idgham samsiyah karena masuk ya, melebur atau melebur lam. Kullu ta'ami kana illal libani. Ni-nya itu dibaca panjang. Panjangnya itu 5 harokat. Sebabnya ada tanda coret di. Kenapa sih bisa 5 harokat? Padahal di sini kasrohnya diikuti ya sukun. Harusnya 2 harokat. Tapi karena setelahnya ada alif yang hidup, maka berubah menjadi 5 harokat. Karena panjangnya 5 harokat, maka dikasih tanda coret di atas. Dalam ilmu tajwid namanya bacaan Go! ting ting tong. Oh belum, pantesan nggak ngerti.
Jawab. Mad jaiz munfasil. Libani Isra sama ya. Dua harokat, tapi karena ada tanda coret di atas menjadi panjangnya 5 harokat. Kenapa? Padahal fathah diikuti alif. Ya karena setelahnya ada hamzah yang entah itu ada alif yang hidup, entah itu ada hamzah yang hidup, entah itu setelahnya ada huruf yang bertasdid, itu dibaca panjang. Illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurat. An tunazzalat Tauratu. Tak padahal ya. Ini huruf tak, tapi namanya tak tamar butoh. Tak tamar butoh apabila dibaca waqaf maka berubah menjadi ha sukun. Jadi kalau berhenti ang tunazzalat Taurat. Jangan ang tunazzalat Taurat. Jangan ya, jangan jadi tak tapi jadi ha. Sebab apa? Sebab taknya tamar butoh. Kecuali taknya taknis ya. Qul fa'tu bit Taurati fatsluha in kuntum shadiqin. Ditahan kalau ada ikhfa. In kuntum shadiqin. Shadiqin. Qaf bukan kaf. Jadi jangan shadiqin. Itu namanya kaf. Huruf karena merubah huruf ya berarti merubah makna. Shadiqin. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ihfadh ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan sholihan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tasba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil ada. Allahumma inna as'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.